Baik, kita mulai kuliahnya ya. Fisika komputasi. Ini ada mata kuliah fisika komputasi untuk pendidik ya, pilihan semua. Kemudian fisika komputasi untuk ada satu lagi peneliti kalau nggak salah. Oke, mahasiswanya masih yang kemarin ya. Kirain Bapak udah ganti. Oke, jadi untuk pertemuan pertama kita pakai Zoom dulu sementara. Kalau nanti memungkinkan, kita gunakan Zoom juga. Kenapa? Kalau yang komputasi kita bisa gunakan pakai Zoom, karena semuanya harus berhadapan dengan komputer, laptop masing-masing. Tapi kalau tidak memungkinkan, nanti kita paksa hadir offline. Kondisi apa yang tidak memungkinkan? Yang Bapak bilang, kalau semuanya hampir rata-rata nggak paham, banyak alasan, kuliahnya sambil di mall gitu, sambil nongkrong, kameranya mati terus, alasan sinyal nggak rate, kameranya di off, kita paksa untuk offline ya. Dan mungkin saja kalau yang kameranya off itu Bapak kill keluar dari kelas ini. Nah, ya. Jadi supaya kelihatan memang belajar di depan laptop kan itu enak. Jangan seperti kemarin kan ada yang Bapak share di grup. Gitu. Ujian komprehensif, kompre. Ada yang di mana main-main. Kan tidak menunjukkan keseriusan. Ya, walaupun tidak bisa, ya tunjukkanlah keseriusan untuk belajar. Nah, itu kan lebih enak. Ya. Oke, jadi Bapak peringatkan nanti kalau nanti pertemuan selanjutnya kita pakai Zoom, ya Bapak harapkan untuk kameranya di-on-kan. Pak, susah Pak sinyal, ya mending susah sinyal terus nggak bisa masuk daripada Bapak kill dari sini gitu ya. Hendy, mana Hendy? Hendy di mana Hendy? Ya Pak, Nah, mau kampus Pak, disuruh Pak Andi datang seminar fisika. Oke. Datang ke kampus. No, datang jam 3 aja Pak Andi. Malah baru datang ke kampus. Itu kan salah satu indikator tidak serius kuliah. Itu. Bapak yang ngajar tadi. Tadi ngajar jadwal jam 10:30. Mahasiswa ada 2. Bapak tunggu sampai sekitar 15 menit lebih itu di kelas. Nggak ada mahasiswanya. Ngabari juga enggak. Terserah lah, mau jadi apa, jadilah situ. Gitu kan. Nggak ada seriusan. Ya. Jadi kalau hal-hal kecil tidak serius, nah gimana? Susah nanti ya. Nah, itu untuk bagaimana kita kuliah selanjutnya ya. Jadi kemungkinan bisa kita online. Nah, kalau tidak bisa, nanti kita paksakan untuk di offline. Ya. Jadi tinggal kalian kan, kalau semuanya rata-rata paling 1-2 yang offline, yang nanti juga tetap di kill keluar. Nah, biarlah itu kan kita online. Terus masalah waktu. Nah, ini masalah waktu ini agak
Jadwal aslinya kan yang komputasi untuk peneliti hari ini ya, jam 3 ya. Jam 3 sampai dengan selesai. Karena cuma satu aslinya, Miftah mungkin tetap ikut yang lain ya. Nah, kalau yang fisika komputasi untuk apa? Untuk pendidik itu ya. Nah, itu hari Jumat ya. Hari Jumat jadwal aslinya. Nah, hari Jumat itu sepertinya walaupun di kita ndak bentrokan, Bapak ada acara setiap Jumat itu. Kalau hari kita ganti hari ini jam 3 bagaimana? Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya juga gimana? Bisa enggak? Yang lain bisa enggak? Atau bentrok dengan mata kuliah lain? Bisa Ada enggak? bentuk dengan Gimana? bentrok dengan MK Statistik Pendidikan. Oh, itu. Semua ya? Itu yang Jumat pagi ya, Harry? Untuk hari ini Pak, yang kalau misalnya dipindahkan hari ini. Pindahan hari ini. Kemudian jadwal Jumatnya itu pagi atau pagi ya? Tahu Pak? Loh, kamu kuliah nggak tahu jadwal, nah kacau ini. Jam 10, Pak. Jam 10. Kok jam 10? Jam 10. Jam 10.30, Pak. 10.30. Nah, Jam setengah 2, Pak. Jam 13.20 untuk komputasi pendidik. 13.20. 13.20 yang genap atau yang ganjil itu? Genap, Pak. Kalau yang ganjil? 10.30. 10.30 mana? 10.30. 8:01, Pak, yang ganjil, Pak. Nah, jam 8. Nah, Jam 8, Pak. 10.30. Oke, kalau misalkan habis Jumatan bisa enggak? Kemungkinan. Semuanya. Kalau misalkan habis Jumatan, yang artinya jam 8 bisa ikut enggak? Nggak bisa, Pak, soalnya ada MK listrik dan magnet jam 13.20. Oh itu. Kalau yang siang ke pagi, nggak bisa juga. Kalau pagi itu ada itu Pak, Fisika Matematika 2 di jam 8:01. Oh itu. Fisika Matematika 2. Miftah? Terserah Pak, tinggal bimbingan Pak. Hari Rabu fisika kuantum, tinggal itu. Oh, kamu fisika kuantum. Oke. Hari lain yang kosong ada nggak? Yang genap dan ganjil? Coba, hari apa? Mana ketua kelas yang genap mana? Anggra Pak. Anggra. Kalau dari genap Pak itu yang kosong cuma di hari Senin itu Pak, siang tapi. Siang jam? Soalnya di Senin itu cuma ada satu MK yaitu Statistika Pendidikan itu di jam 9.40 sampai 12:09. Jam 12. Oke, berarti yang ini yang genap ya? Iya Pak, genap. Yang ganjil siapa? Ketuanya? Mana? Kepala pecongnya siapa? Tidak datang? Siapa yang mewakili yang ganjil? Harry? Harry genap atau ganjil? Hari ganjil Pak. Yang kalau hari Senin itu siang kami ada MK, paginya yang kosong Pak. Pagi jam? Paginya kosong.
Dari pagi sampai jam 12 tuh kosong. Oh, dari pagi sampai jam 12. Yang tadi jam 9 mulai ya? Iya, yang genap. Oke, kalau begitu sekitar jam 8 bisa mulai ya? Bisa, Pak. Nah, oke, berarti Senin pagi. Kalau setelah zuhur nggak bisa ya? Yang MK statistik tadi, Pak. Oh, oke. Oke, kita mulai berarti sekitar jam 8 atau setengah 8 ya, kita mulai. Hari Senin. Miftah bisa? Bisa, Pak. Oke, Miftah bisa. Jadi Senin sekitar jam setengah 8. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk materinya ini harapan Bapak itu materinya itu bisa sampai ke ini ya, bisa sampai ke integral, kemudian bisa sampai ke diferensial, ada persamaan diferensial, bisa sampai ke sana sebenarnya. Cuman mungkin itu terlalu tinggi harapannya. Nah, pakai Google Colab aja bingung nanti kan. Yang kita, nah, kumpul UAS pakai Google Colab ya, Google Colab-nya yang dikumpulkan tidak diutak-atik mana? Nah itu, ya. Oke, jadi nanti toolnya yang kita gunakan untuk komputasinya itu adalah berbasis Python, ya. Berbasis Python. Bisa menggunakan Jupyter Notebook atau yang lain. Nah, karena tidak usah install lagi, maka kita gunakan Google Colab. Nah, ya, itu nanti yang akan kita gunakan. Bukunya, Bapak belajar komputasi itu tidak pernah pakai buku, masalahnya susah. Ya, bukunya banyak ya, banyak bukunya. Cek saja di Google. Oke, nanti Bapak salah satu contoh bukunya Bapak bagikan. Ya, bagikan. Nah, itu salah satu buku panduan yang akan kita gunakan ya. Oke, ini Bapak share screen dulu. Nah, ini kelihatan? Kelihatan ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini bukunya. Premier on Scientific Programming with Python. Ya. Nanti Bapak share. Walaupun kamu juga bisa cari banyak buku komputasi yang bisa didapatkan, terlepas itu bajakan atau bukan ya. Nah, banyak. Jadi tinggal kamu mencarinya, mau cari apa. Nah, mau cari ya, Google itu tinggal kamu perintahkan mau cari apa. Ya. Alatnya sudah sangat canggih, nah, tinggal kamu mau pakai untuk apa. Nah, ya, itu. Jadi nanti bahasa pemrogramannya itu berbasis Python, ya, yang kita gunakan. Nah, harapannya ini hanya sekedar contoh sedikit, bisa sampai ke ini diferensial kalkulus atau integral atau yang lebih advance lagi. Ya, itu harapannya. Ya, tapi tadi tinggal tergantung nanti kita lihat bagaimana progresnya. Dan karena kita belajar komputasi ya,
Jadi setiap kali belajar, katakanlah kita pakai Zoom, jangan pakai HP. Ya, karena tidak bisa diketik di HP. Kalau kamu pakai HP, bagaimana ngetiknya di HP? Nah, jadi harus pakai laptop, ya, harus pakai PC. Semua bisa pakai HP, pakai PC, pakai laptop. Bisa? Irgi bisa pakai laptop, Irgi? Bisa, Pak. Ya. Jadi kameranya di-on-kan, pakai laptop, semua pakai laptop. Ya. Laptop sekarang bukan barang yang langka. Pak, mahal Pak, beli baru, beli second. 3 juta sudah dapat yang second. Untuk komputasi bagaimana Pak? Bisa. Ya. Ada yang tidak bisa pakai laptop? Karena tidak ada? Hah? Ada yang tidak bisa pakai laptop karena tidak ada? Terkendala, Pak? Tidak ada, Pak. Dwi Apriyadi? Ada kok, Pak. Ada. Di mana kamu tuh? Di dosen apa? Di kosan, Pak. Oh, di kosan. Iya kan, sudah di kosan kan? Iya, Pak. Oke, jadi nanti semuanya sangat disarankan, ditekankan untuk pakai laptop supaya bisa langsung praktek. Ya, karena belajar komputer kalau cuma baca bohong, bukan belajar. Ya, harus pakai laptop. Nah, ini buku ya, materinya nanti sekitaran inilah, sekitaran fisika komputasi, benar-benar fisika komputasi. Walaupun buku ini hanya pengantar. Buku ini hanya pengantar. Ada beberapa buku yang memang dikhususkan untuk membahas fisika komputasi lebih lanjut. Ya. Contohnya misalkan contohnya misalkan ini ya. Oke. Screen saja lah Bapak saya. Walaupun ini juga masih dasar, bukunya dasar, masih introduction computational physics. Nah, ini sangat bagus bukunya. Ya. Cari saja, ini free, buku ini free. Cari nanti. Ya. Introduction to computational physics. Nah, ini sangat komputasional. Sangat fisika komputasi. Kalau yang ini apa? Ini hanya pengantarnya. Ada lagi beberapa mana ya tadi? Nah, ini juga sama. Ya. Ini juga pakai Python juga kalau tidak salah yang ini. Yang ini bahasa pemrogramannya dia pakai Java. Ya. Terserah mau pakai Java, mau pakai Python. Nah, yang penting
di komputasi, ya di pemrograman itu yang paling penting adalah bagaimana kita menerjemahkan alur berpikir dalam menyelesaikan masalah ke dalam perintah komputer. Nah, itu ya. Jadi dicatat, diingat baik-baik bahwa komputasi itu atau pemrograman komputer itu tidak lain adalah bagaimana kita memindahkan cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah ke dalam perintah-perintah komputer. Nah, itu. Ya. Jadi tidak ada yang sesuatu yang wah, sesuatu yang kelihatannya sangat keren, enggak juga terlalu ya. Di komputer, di komputasi, di pemrograman itu tidak. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita membuat sebuah program menyelesaikan sebuah masalah dengan pemrograman, kalau di kasus kita adalah menyelesaikan masalah-masalah fisika dengan bantuan komputer, maka yang kita lakukan adalah menerjemahkan langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah tadi ke dalam bahasa komputer. Nah, itu. Jadi itu rohnya komputasi. Jadi sederhananya kalau kita tidak bisa berpikir menyelesaikan masalah itu secara manual, akan sulit dengan komputasi. Ya. Akan sulit karena logikanya itu enggak ketemu. Kita ada masalah, kita enggak tahu menyelesaikannya seperti apa. Nah, sulit. Tapi kalau kita ada masalah, kemudian kita tahu langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kan kita tahu langkah-langkahnya. Nah, komputer itu hanya sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya. Jadi komputernya itu hanya alat bantu untuk menyelesaikan masalah tadi. Ingat ya, komputernya itu hanya alat bantu. Nah, supaya tidak berpikiran yang susah. Nah, itu maksudnya ya. Supaya kamu mikirnya mudah-mudah saja, tidak terlalu ribet. Waduh, ini bagaimana menyelesaikannya? Padahal sederhana. Nah, kamu dapat logika kamu jalan untuk menyelesaikan masalah itu sudah modal yang paling besar untuk menggunakan komputer, untuk menggunakan pemrograman. Tapi kalau kamu tidak punya logikanya, tidak tahu, nah, itu sulit. Ya. Untuk makan mie misalkan, untuk makan mie. Coba uraikan langkah-langkahnya untuk makan mie. Coba Reza Cynthia. Gimana Reza? Reza di mana Reza? Di kosan, Pak. Di kosan. Oh, coba. Reza mau makan mie. Lah makan mie lu hari ini? Belum, Pak. Belum. Biasanya makan mie dah? Iya, Pak. Biasanya. Coba. Kalau hari ini sore kaget nak makan mie. Cak mana coba? Kamu tuh, Pak, dipasak dulu. Nah, kalau lah masak, bumbunya tuh dirato-rato ke. Sudah tuh diembus kalau hangat. Sudah tuh makan. Itu. Masuk Ada yang lebih detail enggak? Kamu punya mie, kamu langsung masak itu. Blok masak. Kan? Oh iya. Pertama tuh ada mie. Kita ambil air,
masuk ke panci, panas ke banyu. Terus? Tuh. Habis itu kalau banyunya sudah panas, masuk ke mie. Habis itu sudah itu angkat, tiris ke, masuk ke bumbu, terus aduk-aduk. Kalau panas dingin ke, terus makan. Mie-nya ada, langsung masuk ke, langsung di ini ke. Ya buka dulu. Oh, dibuka dulu. Nah, itu mah mie-nya. Mie-nya langsung direbus, Pak. Bumbunya dapat dari mana bumbunya? Keluar hidak bumbunya. Nah. Ya kan? Jadi ada mie 1 bungkus. Nah, dibuka dulu. Oh, caranya kita harus buka dulu ini. Setelah itu bumbunya harus dikeluarkan. Dikeluarkan di mana? Di piring misalkan. Itu kan logika untuk menyelesaikan masalah ketika kita mau makan mie. Nah, waktu mau buka bungkusnya, keras nian wong apa Indomie nih, pabrik Indomie nih lemnya. Susah nian. Kita harus gunakan alat untuk membuka itu kan itu. Nah, pakai gunting. Nah, gunting itulah berlaku sebagai komputernya kalau nanti di komputasi kita. Jadi maksudnya setiap apapun nanti yang akan diselesaikan, gunakan logika sesederhana mungkin untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau kamu sudah dapat logikanya, nah tinggal gunakan alatnya. Kan itu kan. Mana Hendy tadi lah sampai lo ke kampus. Mana Hendy tadi? Nah, keluar ya. Nah, syukurlah dia keluar deh daripada nampang nama gue kan. Harry enggak ke kampus Harry? Harry Sutiawan enggak ke kampus? Kagak Pak, baru datang Palembang Pak. Baru datang ke Palembang. Oh, hari ini datang, hari ini kuliah, hari ini baru datang. Ya. Nah itu ya, itu seputaran komputasi. Jadi sederhananya supaya kamu tidak berpikir rumit-rumit, tidak susah-susah mikirnya, itu maksudnya ya. Maksudnya jangan berpikir yang rumit-rumit. Ya Pak, memang sesuatu itu memang rumit, tapi coba sederhanakan masalahnya apa. Nah, baru nanti dapat logikanya. Nah, kan seperti itu. Ya, jangan berpikir yang rumit-rumit. Ini cak mano ya nyelesaikannya. Gitu. Nah, masak mie biar, susahnya mikirnya. Cak mano lah mukanya kaget, cak mano lah masaknya kaget. Tuh ya. Jadi ingat, komputer itu hanya berlaku sebagai alat untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, ya, jadi komputer itu adalah malaikatnya kita. Komputer itu malaikat. Siapa ngomong komputer bukan malaikat? Malaikat kita jadikan malaikat ya. Buat coding sedikit, suruh kerjakan pekerjaan selama 2 jam. Kita sudah ngetik, tekan enter, sudah duduk, ngopi. Nah, itu kan ada yang mengerjakan. Nah, itu komputer. Ya. Nah, itu. Oke, ada yang ditanya? Gambaran sederhana? Putri Melian. Di mana Putri? Lagi di posko, Pak. Posko apa? KKN. Besok baru balik. Kloter kedua, Pak. Oh. Ngapa yang lain enggak KKN? Aditya, ngapa enggak KKN Aditya? Baru semester 4, Pak.
Oh, ini campur ya? Iya Pak, campur. Semester 4-6. Oke. Mata kuliah ini harusnya semester 4 ya? Iya Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan sedikit yang ulang ya. Mudah-mudahan. Kalau bisa ya, itu. Yang kalau bisa sedikit yang ulang. Nilai C tidak usah diulang lah, nilai C itu. Apa nilai C diulang? Nilai C B, aduh, galaunya setengah mati dapat nilai C. Nggak usah lah diulang nilai C itu. Nilai C diulang. Nilai D juga nggak usah diulang. Apa? Aku harusnya tidak usah gundah gulana dengan nilai itu. Kalau yang dicari itu adalah ilmunya. Itu ya. Jadi tetap filosofi belajarnya harus dapat. Terlepas nilainya mau apa saja. Nah, terlepas nilainya mau apa saja, filosofi belajarnya harus dapat. Yang dicari itu adalah ilmunya. Ya. Kalau tidak dapat ilmunya, kalau mencari selain ilmunya, yakinlah yang tertulis di kertas nanti sebagai ijazah kamu itu susah. Kasarnya Bapak ngomong tidak berkah. Ya, jadi filosofinya harus cari ilmunya. Bagaimana caranya? Saya harus bisa. Itu mau belajarnya itu. Artinya tidak bisa sendiri, pecahkan dengan kawan, diskusi dengan kawan. Nah, Bapak sering bilang kalau sekarang yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak mau pinter. Kalau sekarang, ya, zaman sekarang, kalau yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak mau pinter. Ya. Karena informasi itu bisa didapat dari mana saja, mau apa saja, mau belajar apa saja. Mulai dari yang gratis sampai yang bayar. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau pinter, nah itu yang paling bodoh. Tidak mau bisa, nah itu yang paling bodoh. Ya. Mestinya tidak usah kuliah lagi. Kalau mau benar-benar bisa tentang teknologi, tentang apa, tidak usah kuliah lagi, belajar sendiri saja. Belajar sendiri saja. Mau apa? Mau cara masak apa? Ada. Mau jualan apa? Ada. Mau buat apa? Ada. Itu mestinya. Ya. Oke, kemudian ini seputar materinya nanti ya. Mudah-mudahan tadi bisa sangat padat materinya, walaupun nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, kemudian untuk alat yang kita gunakan, tadi kita gunakan bahasa pemrograman berbasis Python. Ya. Bisa diinstal di PC masing-masing, di laptop masing-masing, artinya bisa offline. Dan juga bisa menggunakan Google Colab. Nah, yang akan kita pakai karena supaya tidak repot untuk install, kita akan gunakan Google Colab yang semuanya itu pasti sudah punya akun Google. Ya, pasti semua sudah punya akun Google. Nah, nanti selepas ini silakan dicari mau apa bagaimana menggunakan Google Colab-nya ya. Nah, di sini Bapak hanya pengantar untuk menggunakannya ya. Oke. Ini browser,
Ini browsernya. Silakan mau pakai apa saja browsernya, lebih enak karena si Google Colab itu punyanya Google dan Chrome itu punyanya Google, ya gunakan Chrome atau Chromium untuk browsernya. Ya. Kemudian, nah biasanya untuk membuka Google Colab di sini kalau kamu sudah login di Google, di sini ada menu ini. Menu ini. Buka drive-nya ya. Nah, buka drive-nya. Nih. Ini buka drive-nya. Buka drive-nya. Nah. Oke. Ya. Nah, ini drive-nya. Nah, ini contoh. Ini contoh coding menggunakan Google Colab yang sudah Bapak pakai ya. Oke. Nah, bagaimana memulainya di Google Colab? Ya. Default-nya di drive kita itu tidak ada Google Colab-nya. Ya. Default-nya itu tidak ada. Artinya kita harus tambahkan. Gimana ya nambahkannya, lupa Bapak. Sini apa ya? Karena cuma sekali. Kamu cari saja ya. Cari sini. Add Google Colab. Colab on Drive. Nah ya, ini bagaimana menambahkan Google Colab di Drive. Ini. Nah, cari ya, cari. Jadi nanti ini tugas kamu. Jadi minggu depan Google Colab-nya sudah ada di drive kamu. Nah, kalau nanti sudah ada Google Colab-nya di drive kita, nah, untuk membukanya, untuk memulainya, untuk membuatnya, misalkan, oke, ini Bapak buat di sinilah misalkan. Nah, ya, di sini di drive kita silakan mau pakai folder yang mana. Nah, tinggal klik kanan. Klik kanan. Nah, ini klik kanan sini. Sini aja ya. Nah, ya, klik kanan. Nah, ini. Di sini ada more. Nah, ya. Nih. Google Collaboratory. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah ditambahkan, klik kanan di Google Collaboratory. Oh, kalau yang tadi berarti untuk menambahkannya nanti di drive-nya klik kanan, pilih Connect More App. Nah, Connect More App, nanti dia akan membuka, ini ya. Dia buka window ini. Nah, nanti kamu cari. Misalnya Collaboratory. Nah, ini. Ya. Nah, ini sudah terinstall ya. Ini di drive ini sudah terinstall. Install it. Ya. Atau misalnya kalau yang belum terinstall, nah ini contoh misalkan kami, Anda tahu apa dia kami ini. Nah, kalau dia belum terinstall, ada ini, ya tinggal install saja. Ya, install, nanti dia akan terpasang di
drive kita. Nah, untuk memulainya tadi, nah, klik kanan. Kalau tidak muncul di sini, nah, cari di sini ya. Nih, ya, Google Collaboratory. Ya, Google Collaboratory. Tinggal klik kanan, nah, tinggal karena ini foldernya Bapak share, nah, tinggal pilih share atau apa. Nanti tergantung drive kita masing-masing. Ya, tergantung drive kita masing-masing. Nah, contoh yang sudah ada, misalnya nah, ini contoh yang sudah ada. Jadi bukanya double klik saja, nah, double klik nanti dia akan buka tab baru di sini. Ya. Nah, ini. Ya, ini contoh Google Colab-nya. Nah, default-nya di Google Colab itu ada dua mode, ada mode teks dan ada mode code. Ya. Mode teks itu digunakan untuk membuat semacam catatan, tulisan teks ini. Nah, ini misalnya. Ya. Jadi kalau dia sudah di atas, di bawah, ini kita pindahkan ke atas. Contoh saja ya. Nah, ini. Misalnya, jadi kita mengetiknya di sini, nanti keluarnya di sini. Ya. Kalau misalnya persamaan, pakai ini misalnya. Ini A plus C misalnya. Ya. Ini kode LaTeX. Jadi nanti kombinasi juga dengan perintah LaTeX. Ya, kalau mau tulis catatan di sini. Ya. Kalau kita keluar dari text editor ini, nah, jadinya seperti ini. Ya. Mau diedit, tinggal double klik. Nah, ini mode mode tulisan. Kemudian, kalau kita gunakan mode teks, nah ini juga bisa. Kode atau teks ya. Teks untuk tulisan, kode itu untuk codingnya. Nah, misalnya A sama dengan 5. Kemudian B sama dengan 7. Nah, C sama dengan A tambah B. Nah, ini contoh sederhana. Ini running-nya ini. Ya. Running-nya ini. Nah, seperti ini, dia sedang jalan. Oke, ini sudah selesai. Nah, di sini dia melakukan perhitungan nilai A dan B dijumlahkan, C. Hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya, nih, cukup tulis C saja atau mau pakai perintah print, boleh. Print C. Nah, ini hasilnya. Nah, Pak, nambah ke 5 tambah 7 bae, mah saro-saro pakai Google Colab. Ini contoh sederhana. Oke lah, tambahkan 5 tambah 7 kalau 100 kali. Gimana caranya? Nah, menambahkan 5 dan 7 sebanyak 100 kali. Bagaimana caranya? Copy paste 100 baris itu ya. Copy paste 100 baris. Boleh. 1000 baris bagaimana? Copy paste, Pak, 1000 baris. 5000 baris bagaimana? Nah, coba. Terus, Pak, copy paste. Ya. Itu namanya
bahasa apa? Bahasa yang sedikit lebih lembut itu memanualkan komputer. Bahasa kasarnya kita diloloi komputer. Kita diloloi komputer. Buat ini sebanyak 1000 kali, 1000 baris, tek. Berhenti lah, ada komputer ala canggih, berhenti untuk apa nggak bikin sebanyak itu. Itu gunanya komputasi. Ya. Itu gunanya komputasi. Oke, ya. Nah, jadi itu dari bagaimana menggunakan Google Colab-nya. Jadi ada 2 mode code dan mode teks. Mode code itu yang kita gunakan untuk membuat coding. Seperti ini. Nah, buat nilai sebanyak ini. Nah, berhenti dan buat sikok-sikok. Itu ya, contoh sederhana. Nah, buat grafik ini. Misal contoh sederhana. Ya. Nah, jadi setelah ini siapkan Google Colab di drive masing-masing. Jadi minggu depan kalaupunlah kita online pakai Zoom, ya Bapak harap bisa benar-benar belajar, ya, bisa benar-benar belajar. Pertama, kenapa bisa benar-benar belajar? Pertama, supaya memang dapat ilmunya benar-benar. Ya. Yang kedua, biar tidak ngulang lagi gitu. Ya. Biar tidak ngulang lagi. Jadi supaya dapat ilmunya bagaimana menggunakan Google Colab. Artinya benar-benar. Ya, jangan ucap-ucap. Ya, jangan ucap-ucap. Atau kita mau ucap-ucap. Nilainya A semua. Apa sih A semua? Ayo, gimana? Coba, bagaimana kita untuk penilaian? Kita mau utamakan ilmunya, nilainya ngikut di belakangan, atau nilainya dikasih A semua, tapi Bapak tidak tanggung jawab? Ya, dapat A semua, tapi Bapak tidak tanggung jawab, terserah. Ya. Atau ada pilihan lain? Ada pilihan lain enggak? Dwi Apriyadi. Gimana Dwi? Ada saran enggak untuk penilaian? Bapak paling susah nilai itu. Nah, gimana menilai itu? Nah, diinjuk kecil anak wong, kaget ngulang, bayar SPP lagi, diinjuk besar memang enggak bisa. Gimana Dwi? Ada ide enggak Dwi? Nggak ada Pak, yang penting kalau bisa masuk ilmunya, alhamdulillah nilainya ngikutin. Serius? Serius Pak. Ngapa Nisa ketawa-tawa? Anissa Wulandari. Gimana Nisa? Ada ide enggak? Serius, Bapak paling susah ngasih nilai itu. Nah, diinjuk kecil tadi, anak wong, kaget ngulang lagi, bayar SPP lagi, gitu kan? Ya, Bapak pernah kuliah juga kan? Kalau misalkan Bapak yang bayar SPP, misal Anissa Wulandari semester ini mata kuliah dengan Bapak, semuanya D semua. Oke lah Nisa, ini kamu semester ini kan banyak ngulang, nih bayar SPP, nah, enak gitu. Ini nginjuk nilai lah kecil, bayari SPP tidak, ya. Gitu ya. Ada enggak? Ada punya ide enggak? Pernah Bapak tawarkan sistem penilaian itu ada ini ya, di RPS kita itu ada rekap penilaian setiap pertemuan, setiap tugas. Nah, itu pernah Bapak bagikan. Ini
silakan dipegang sendiri-sendiri. Setiap pertemuan, setiap bertugas, itu silakan dievaluasi sendiri. Evaluasi sendiri maksudnya dikoreksi sendiri, nanti nilainya berapa, tuliskan di sana. Nanti di akhir perkuliahan, Bapak tinggal mindahkan saja apa yang ditulis. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Jadi susah ngasih nilainya itu. Nah, ayo gimana? Ada punya ide enggak? Heri, ada punya ide enggak, Heri? Gimana nilai itu? Masalah nilai itu. Harusnya sistem pendidikan kita itu enggak usahlah berbasis nilai itu. Berbasis ilmu. Kalau dia sudah merasa saya sudah cukup, Pak, bisa. Sudah cukup, lewat, selesai. Nah, kalau dia belum bisa merasa bisa, oh saya belum bisa Pak, harus belajar lagi, belum lulus, harusnya seperti itu belajarnya. Ini enggak, kita dipaksa dalam waktu yang singkat. Nah, itu sistem pendidikan kita. Dipaksa dalam waktu yang singkat, materi harus selesai, nah, itu kan. Nah, alih-alih nilai juga harus bagus. Nggak peduli kualitas seperti apa. Nah, itu sistem pendidikan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang terjadi sistem pendidikan kita. Dari SD sampai perguruan tinggi. Iya kan? Nah, sekarang kalau kamu cari di SMA, rata-rata nggak ada siswa yang nggak lulus. Ya. Rata-rata sekarang siswa yang tidak lulus itu tidak ada di SMA. Kenapa? Karena kalau siswanya sampai ada yang tidak lulus dari sekolah itu, maka sekolahnya dicap tidak bagus, itu kan? Tidak galak kepala sekolahnya. Ya sudah, diakali. Mana nilai jawaban siswa? Tinju. Nilai ujian dimanipulasi, kan itu? Dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, ya hampir sama seperti itu. Nah, kita dijajah materialisme. Ya, mau gimana lagi coba seperti itu? Ya. Nah, padahal ilmunya kosong, nggak ada sama sekali, disuruh nggak bisa sama sekali. Nah, gimana coba? Itu akan jadi bumerang, ya. Itu akan jadi bumerang untuk kalau untuk pribadi, maka pribadi kita masing-masing akan jadi bumerang. Nah, jadi setiap kamu kalau misalkan katakanlah lulus mata kuliah fisika komputasi ini semuanya A semua. A, B, pokoknya bagus-bagus semua. Nanti setelah lulus IPK-nya pun 3,8, 3,9, 4. Ya. Tapi waktu dites untuk kerja atau ngajar, enggak bisa. Waktu ngajar enggak bisa. Nah, itu akan jadi bumerang untuk kamu. Pribadi masing-masing. Keseluruhannya akan jadi bumerang untuk bangsa kita sendiri, Indonesia. Nah, kalau semua generasinya sudah tidak bisa semua, siapa coba yang mengambil alih? Nah, siapa coba yang mengambil alih? Nah, itulah orang-orang luar. Negara asing mengambil alih. Nah, waktu negara asing mengambil alih, kita ribut. Padahal kita sendiri tidak bisa. Ya, kita sendiri tidak bisa. Kita sendiri tidak mau mati-matian untuk belajar. Padahal mati dalam belajar, ya ujinya. Oh. Sahid ya. Mati sahid, mati belajar deh. Enggak. Coba kalau ada mati sahid. Siapa yang enggak mau mati sahid? Coba, Heri Sutiawan, mau enggak mati sahid?
Kamu, Pak. Niat. Iya. Coba. Jadi kalau kamu mau mati syahid, enggak usah lah apa tuh bawa bom bunuh diri, terus kamu teriak Allahu Akbar, enggak usah, enggak susah-susah. Belajar sampai mati, nah mati syahid kamu. Ya, cobalah. Kalau enggak salah dengar, kalau enggak salah penangkapan Bapak, banyak ulama-ulama menjelaskan. Nah, nanti kamu cari dalilnya ya, hadisnya. Katanya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu maka dia syahid. Mati syahid. Nah, jaminannya mati syahid itu masuk surga katanya. Nah, ngapu kamu udah galak disuruh belajar mati-matian. Mati-matian beda galak, apalagi sampai mati. Coba. Nengok rumus dikit lah, aduh lah pening kepala sudah tidur, katik lagi besok ada. Cak mana nak belajar mati-matian, apalagi sampai mati. Jadi tidak payah-payah, khusus beruntunglah sebagai pelajar ya, beruntung sebagai pelajar. Jadi kalau mau mati syahid, belajar sampai mati. Sudah kuliah ini belajar fisika komputasi sampai mati syahid. Cuman tidak ada juga yang belajar fisika komputasi itu sampai mati, tidak katik sampai mati. Rasanya belum pernah terdengar wong yang belajar fisika komputasi sampai mati, tidak ngerti. Ya. Nah, itu ya, itu logika sederhana saja, logika sederhana. Jadi belajarlah yang benar-benar. Maksudnya belajarlah seriuslah yang benar-benar. Untuk ilmunya, untuk kamu, bukan untuk apa? Untuk kamu, ya, untuk masing-masing pribadi. Syukur-syukur nanti untuk bangsa dan negara ini. Kalau enggak kamu, siapa lagi nanti yang mengisi? Ya, tidak mungkin selamanya Jokowi, Megawati, siapa itu, Panjaitan itu, enggak mungkin selamanya ada di sana. Harus ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Ya kamu, generasi kamu yang harus mengganti. Nah, kalau enggak disiapkan, coba mau ganti pakai apa? Pak Herman Deru. Enggak mungkin, paling lama 10 tahun jabat. Pasti ada yang mengganti. Siapa lagi? Ya kamu. Kamu yang harus mengganti. Nah, kalau kamu disuruh ganti, tapi bahasa dusunnya ongok-ongok, tak ganti. Woi Pak, gubernur itu tidak belajar komputasi, kaget dia merintah tidak pakai komputasi. Memang tidak menggunakan fisika komputasi dalam memerintah itu. Siapa ngomong dipakai fisika komputasi di DPR itu? Mana ada dipakai? Fisika kuantum, mana ada dipakai? Dia omong ke di sana, nanti dipakai di sana. Tapi belajar fisika kuantum, belajar fisika komputasi, fisika matematika, yang rumit-rumit itu, akan membentuk pola pikir. Bagaimana menyelesaikan masalah yang rumit. Kan itu nanti. Nah, itu nanti yang dibawa ke sana itu. Kalau orang sudah tidak terbiasa dengan memikir yang rumit tadi, menyelesaikan masalah yang rumit tadi, bagaimana menyelesaikannya, dia tidak bisa, tidak pernah belajar, mana coba mau menyelesaikannya? Ya, itu. Jadi belajarlah sampai mati. Mati dalam belajar tidak apa-apa, syahid. Jangan takut mati, Pak Agi mati, Pak Agilo ya, baru gilo kan tidak sampai mati kan? Ya,
Jadi belajar ya, belajar. Semangat. Kalau kamu sudah punya semangat yang bisa semangat, kamu bisa menghancurkan gunung dalam belajar itu, kamu sudah punya cukup modal dalam belajar. Tidak peduli keterbatasan apapun. Kalau sudah semangat dalam belajar, tidak usah yang macam-macam. Jadi kalau mau mati syahid, belajarlah sampai mati. Tapi jangan sambil minum racun kamu. Kaget sambil minum racun, kamu baru ngoding, mati, tidak mati syahid, itu mati sakit. Ya. Oke ya. Jadi minggu depan, insya Allah tetap online dulu kuliahnya. Nanti setelah ini ada absen di e-learning, silakan dicek nanti ya di absen. Ya, masalah absen Bapak tidak mau tahu, silakan mau absen jam berapa silakan, asal jangan lewat hari. Kalau lewat hari Bapak tidak mau buka lagi, ngapa tidak mau buka lagi? Tidak bisa dibuka lagi, males ngagui cuman si keuang. Ya, itu tugas. Inti dari tugas itu adalah supaya kamu belajar, itu ya. Inti dari tugas supaya kamu belajar, supaya bisa, itu intinya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau mau bisa, kerjakan tugasnya, kerjakan latihannya. Misalkan ada tugas. Kalau tidak ada yang bisa, tidak mau bisa, ya tidak usah kerjakan. Itu. Ya. Oke, ada yang ditanya? Oktaviana? Ada yang ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu. R.A. Nadila, ada yang ditanya? Tidak ada, Pak. Enggak ya, oke. Oke, kalau tidak ada, sampai sini ya. Jadi terima kasih untuk kuliah perdana. Nanti selanjutnya seperti instruksi tadi ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.